Pada tahun 1943, pihak Jepang menyadari bahwa untuk memobilisasi massa rakyat Indonesia, mereka harus mendekati dan memanfaatkan tokoh-tokoh penting, baik dari golongan nasionalis maupun agamis. Jepang melakukan mobilisasi para pemuda untuk dibina dalam latihan militer yang akan digunakan untuk memperkuat kedudukannya dalam Perang Pasifik. Jepang menghapus organisasi politik dan menggantikannya dengan organisasi massa buatan Jepang. Kita harus menarik simpati rakyat Indonesia untuk memenangkan Perang Pasifik ini. Bagaimana kalau kita tawarkan saja kemerdekaan kepada Indonesia? Sebagai gantinya, mereka harus membantu segala hal yang dibutuhkan dalam perang ini, seperti materi dan juga tenaga. Ya, benar, lagi pula mereka sangat mudah untuk dibodohi. Setelah mereka mempercayai kita manfaatkan mereka dan ambil negaranya juga. Jepang pun mulai membentuk berbagai organisasi semi-militer dan organisasi militer. Jepang berusaha mengobarkan semangat rakyat dengan melatih para pemuda dalam kedisiplinan, serta meningkatkan hasil bumi. Dengar rakyat semua, untuk mengalahkan sekutu kita harus bekerja sama. Setelah kita mengalahkan sekutu, kemerdekaan adalah milik kita bersama. Jepang dan Indonesia adalah saudara. Maka dari itu kita harus bersatu dan semangat untuk memenangkan perang ini. Kita bisa mengalahkan mereka. Ya, hancurkan mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, rakyat Indonesia hanya semakin sengsara dengan perlakuan Jepang yang semena-mena dan juga Perang Pasifik yang tak kunjung usai. Orang-orang Jepang sialan itu hanya manis di awal saja. Ya, kita hanya dimanfaatkan seperti barang dan dibuang ketika sudah tidak berguna. Kau tahu, terkadang aku membayangkan bagaimana rasanya tidur tenang di malam hari, bahkan bersama keluargaku dan berlari-larian dengan kalian di atas negeri kita sendiri. Tapi itu semua hanya mimpi. Nyatanya kita hanya sebagai budak di sini, dengan suara ledakan dan teriakan setiap harinya. Apa bedanya dengan mati dan hidup di neraka? Semoga semua ini segera berakhir. Sementara itu, blok sekutu merencanakan penyerangan dengan menyerang pusat industri Jepang, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki. Kita harus bersiap saat Jepang sedang lengah, itu saat yang tepat untuk melakukan penyerangan. Aku tidak sabar melihat bagaimana reaksi mereka. Apakah mereka akan tetap ingin memenangkan peperangan ini? Mereka pikir siapa mereka bisa mengalahkan kita? Dasar bodoh. Kondisi Jepang semakin memburuk, kondisi ekonomi dan politik semakin tidak terkendali. Hingga pada tanggal 7 September 1944, Jenderal Koiso mengucapkan janji akan memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia di depan parlemen. Tujuannya agar rakyat Indonesia tidak melakukan perlawanan terhadap Jepang. Bukti keseriusan janji kemerdekaan oleh Jepang ini diwujudkan dengan pembentukan BPUPKI. Hentikan omong kosong ini, kami sudah muak. Mau sampai kapan kami menderita seperti ini? Tenang semuanya, saya berjanji dengan sungguh-sungguh kali ini Indonesia akan segera merdeka. Penjajahan ini akan segera berakhir, percayalah. Tapi kami butuh bukti nyata, bukan hanya bulan saja. Tenang saja, kami akan segera membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Baiklah, namun jika ini hanyalah omong kosong, maka kami tidak akan segan-segan untuk melawan Jepang. Pada tanggal 6 Agustus, Sekutu mulai melakukan penyerangan dengan bom atom di Hiroshima. Sebanyak 40.000 orang dan wilayah 47 km persegi hancur akibat bom atom. Bom ini berlanjut pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan jatuhnya bom di Nagasaki, yang menyebabkan menyerahnya Jepang dan menarik seluruh pasukannya dari Indonesia.
Kita sudah kalah. Kita harus segera meninggalkan Indonesia. Tidak ada yang bisa diperbuat lagi di sini. Ah, tidak. Bagaimana ya bisa ini terjadi? Sudahlah, terima saja kekalahan ini. Penyesalan pun tak ada gunanya. Sudah saatnya kita pulang. Sudah terlalu banyak nyawa tak bersalah kita korbankan untuk perang ini.